Oke, halo semuanya. Kembali lagi di kelas Lab Inter 1 sama saya. Kali ini kita bakal masuk ke materi baru yang sebenarnya nggak terlalu baru buat kalian. Kita akan bahas soal non-current liabilities, khususnya terkait dengan bonds payable. Oke, jadi kalau misalnya nanti kalian buka buku, kalian ulik-ulik itu materi NCL, itu bakal bahas banyak terkait dengan non-current liabilities. Ada bank loan, ada mortgage payable, ada bonds payable juga, sama ada long term notes payable. Tapi untuk di lab inter 1 kita akan fokus untuk membahas bonds payable. Jadi kita akan ulang materi yang udah pernah kalian pelajari semester kemarin di AD2 terkait dengan gimana kalau misalnya perusahaan menerbitkan obligasi, lalu gimana apa kalau misalnya ada perbedaan antara kupon dan market rate, bisa jadi premi atau diskon kan. Lalu gimana perlakuannya kalau misalnya dia itu diamortisasiin. Dimana di Inter 1 kita akan fokus pakai effective interest rate method. Oke, jadi kita nggak pakai straight line. Kalau straight line tinggal premi atau diskonnya berapa, tinggal dibagi sama umur bondsnya. Tapi kalau kita di lab Inter 1 kita pakai effective interest rate method. Oke, jadi kita bikin amortisasi, kita pakai tabel amortisasi. Nah, ada sedikit perbedaan nanti antara lab AD2 dan Inter 1, di mana kita akan lebih advance lagi di sini sebenarnya. Kita akan bahas kasus gimana kalau misalnya si bonds ini diterbitkan tidak pada saat tanggal bunganya. Oke, jadi kalau seingat saya dulu di AD2 itu kalian kalau misalnya terbitin bonds itu pasti pas-pasan tanggal bunga. Kalau dia bunganya tanggal 1 Oktober, nanti akan diterbitkan 1 Oktober dan lain-lainnya. Nah, kalau di soal kita, ini seperti yang di problem 4, kali ini kita akan bahas dua problem. Kita langsung sekali masuk aja ya. Di sini Silensia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi alat kesehatan. Dikarenakan pandemi yang tidak kunjung surut, maka Silensia memutuskan untuk memproduksi vaksinnya sendiri. Oleh karena itu, Silensia memutuskan untuk memperoleh pendanaan dengan menerbitkan 15.000 lembar callable bonds, artinya ini bonds yang bisa ditarik sewaktu-waktu sebelum jatuh temponya oleh si Silensia dengan harga 28.000 per lembarnya. Obligasi ini membayarkan bunga 12% per tahun yang akan dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Kita highlight dulu setiap angka-angka yang penting. Yang pertama berarti adalah ini. 15.000, satunya 28.000. Ini adalah si prinsipalnya. Dia ada nilai pokok dari si bonds. Lalu yang kedua adalah obligasi ini membayarkan bunga 12% per tahun atau 6% per semesternya. Ini adalah coupon rate. Berarti ini adalah suku bunga yang berlaku dari si bondsnya, yang nempel di bondsnya, yang tertera di bondsnya. Dibayarkan setiap 1 Maret dan 1 September. Mulai pertama kali bayar bunga adalah 1 Maret 2021. Obligasi ini diterbitkan pada 1 Mei 2021. Oke, jadi di sini ada perbedaan antara tanggal penerbitan dan juga tanggal suku bunganya, tanggal pembayaran bunga. Diterbitkan 1 Mei 2021 pada suku bunga 10%, market rate-nya 10% atau 5% per semesternya. Akan jatuh tempo 28 Februari 2024. Oke, sama saja kayak akhir bulan. Lalu pada 1 September 2022, pada kurs 103 itu ditebus 35%. Kita highlight lagi ini. Jadi kita catat dulu tanggal-tanggal penting. Sedangkan sisanya akan ditebus pada saat jatuh tempo dengan kurs 101. Ini yang juga kita catat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 catatan penting yang perlu kita pakai untuk mengerjakan soal bonds payable. Yang diminta ini sama persis kayak yang waktu ada di AD2, kita diminta untuk bikin tabel amortisasi terkait dengan diskon ataupun premiumnya. Yang kedua, kita membuat jurnal, tapi di sini jurnal itu dibutuhkan untuk tahun 2021, 2022, dan saat jatuh tempo. Jatuh temponya pada si 28 Februari 2024 atau 1 Maret 2024. Sama aja, nggak ada perbedaan. Oke? Kita akan masuk terlebih dahulu untuk perhitungan dari bonds-nya. Oke, jadi kalau kalian ingat, bonds ini umurnya jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Umur bonds rata-rata bisa 10 tahun ke atas, kita bahas yang 3 tahun aja untuk soal kita, yang simpel-simpel aja. Oke, dia kan dari sini kan.
Pertama itu 1 Maret, jatuh tempo 24 Februari. Berarti dari Maret ke Februari 2024 itu berarti Maret 2021, 2022, dan, sorry, Maret 2021 masuk ke 2022 1 tahun, 2023 dan 2024. Dia full 3 tahun. Oke, untuk ujian nanti juga dan soal-soal seterusnya, untuk bonds itu pasti umurnya 3 tahun. Oke, karena umur bonds ini lebih dari 1 tahun, maka kita kenal ya, konsep yang namanya nilai uang saat ini tidak akan sama dengan nilai uang di masa depan. Oke, kita akan mengenal konsep time value of money. Nah, karena si bonds ini kita bilang pada nanti di 28 Februari 2024 itu nilainya akan sebesar 15.000 dikali 28.000, yang mana adalah 420 juta, maka sekarang kita perlu hitung dulu, kalau misal 3 tahun lagi itu nilai 420 juta, sekarang nilainya berapa? Kita akan hitung dengan menggunakan present value, di mana ada dua komponen yang akan kita present value-kan. Yang pertama adalah si pokok bunganya, dan yang kedua adalah si bunganya. Oke, rumusnya masih sama. Untuk si principal, karena principal cuma dibayarkan sekali pada saat jatuh tempo, kita pakai present value yang biasa, PVIF. Rumusnya kayak gini. Untuk yang interest, karena interest ini dibayarkan berkali-kali, maka kita akan pakai present value yang annuity, yang anuitas. Rumusnya seperti ini. Oke, mungkin kalian nanti di MKL atau di MK, sorry, itu udah dapat, jadi saya nggak akan terlalu concern untuk bahas cara menghitung present value-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke perhitungan dari present value pakai rumus yang udah saya stated di soal. Oke, komponen pertama present value of principal, di mana kita tahu principal itu berarti nilai pokok bunga, pokok bonds-nya. Kita terbitin 15.000, satu lembarnya 28.000. Maka untuk principal tinggal 15.000 dikali dengan 28.000 akan dapat 420 juta. Oke, prinsipalnya kita tahu sekarang nilainya itu di masa depan adalah 420 juta, atau ini face value-nya. Oke, face value atau par dari sebuah bonds. Yang kedua adalah interest. Di soal bilang bunganya itu dibayarkan 12% per tahun. Ingat, kita kalau menghitung present value of principal of interest, angka pokoknya itu kita ambil itu adalah dari par value-nya si bonds dikalikan dengan coupon rate per pembayaran. Oke, bukan per tahun, bukan market rate, tapi coupon rate per pembayaran. Kita bayar setahun itu 2 kali. Berarti setiap kali bayar itu kita bayar 6%. Coupon rate-nya 12% dibagi 2 jadi 6%. 6% kita kalikan dengan 420 juta. Oke, kalian masih par value-nya atau face value-nya sama aja. 25.200. Baru setelah itu kita masukin rumusnya. Nah, market rate ini akan kita pakai untuk menghitung present value-nya. Untuk menghitung si present value vektornya. Setiap pembayaran itu 1 tahun itu 2 kali. 1 tahun itu 10%. Berarti setiap pembayaran adalah 5% bunganya. Berarti sekarang kita akan hitung bunga pakai 5%, menghitung present value pakai 5%, plus periodenya adalah sebesar 6 kali. Dari mana 6 kali? Kita itu kita itu umur bonds-nya adalah 3 kali. Oke. Umur bonds itu 3 tahun, sorry, 3 tahun. 1 tahun bayar 2 kali. Maka periodenya hanya adalah 3 dikali 2, 6. Untuk bunganya, market rate 1 tahun itu adalah 10%. Setiap pembayaran, berarti kita mau cari setiap pembayaran, sama dengan 10 dibagi 2, 5%. Oke, ini akan kita pakai untuk menghitung present value dari si bonds-nya. Nah, itu untuk rumus yang di sini, PV of principal. Kalau kalian pakai kalkulator, sama dengan 1, kita nyari present value vektornya dulu ya, 1 dibagi 1 tambah R-nya adalah 0,05 dari market rate yang dibagi 2, pangkat N-nya adalah 6, banyak periode pembayaran bunga.
1 per 1 ditambah 0,05 pangkat 6. Oke, rumusnya kayak gini, 1 dibagi 1,05 pangkat 6. 0,05 adalah market rate per periode pembayaran bunga, dan 6 ini adalah jumlah periode pembayaran bunganya, 6 kali. 3 tahun, 1 tahun dibayarnya 2 kali. Sehingga kita kalikan. Oke, kita kalikan antara prinsipal dengan si present value vektornya. Ingat, kalian cukup menghitung present value vector ini 5 angka di belakang koma. Oke, jadi nggak usah pusing-pusing, kalian hitung aja 5 angka di belakang koma. Oke, berarti 420 juta dikali 0,74622. Kalian hitungnya 5 angka di belakang koma aja, oke? Jadi jangan dipakai full angkanya, cukup dibulatkan 5 angka belakang koma. Buat yang PV of interest, rumusnya itu 1 dikurang 1 tambah R pangkat N per R. Jadi nggak minus N sih, harusnya pangkat N per R. Baru dikali sama si cash flow-nya. Rumusnya kayak gini. 1 dikurang 1 per 1,05 pangkat 6 per 0,05 akan dapat hasil di sini kita lihat adalah sebesar 5,07569. 2 ini kita kalikan akan dapat present value of interest. Prinsipal udah dapat, interest udah dapat, keduanya kita tambahkan akan dapat present value of the bonds payable. Dimana jika kita lihat suku bunga nilai parnya itu 420 juta. Diterbitkan present value-nya itu 441 juta. Lebih besar, maka dia diterbitkan at premium. Oke, silakan diulang jika masih kurang jelas. Saya akan langsung masuk ke perhitungan tabel amortisasi. Oke, jadi ini adalah tabel amortisasinya. Hal pertama yang perlu kalian buat adalah tentunya judul. Schedule of Bonds Premium Amortization. Kasih tahu metodenya, Effective Interest Method, Semi-Annually Interest Payment. Yang di bawahnya, umur bondsnya 3 tahun, 12%, sold to yield at 10%. Oke, komponen yang perlu ada di dalam tabelnya, tanggal, interest yang dibayarkan, berarti itu 6%. Interest yang dibebankan, berarti itu market rate-nya 5%. Amortisasi, nanti didapat dari selisih antara paid dan juga expense. Selanjutnya ada bonds carrying value. Oke, kita akan coba pelajari dulu. Kita bikin dulu tabelnya. Nggak usah kalian pedulikan dulu yang kata-kata diterbitkan 1 Mei 2021 ini, nggak usah dipusingin dulu. Oke, bikin dulu aja tabelnya, kita hitung secara normal gitu. Tanggalnya berarti 1 Maret, 1 September, Maret, September, Maret, September, Maret. Yang paling pertama 1 Maret 2021 saat pembayaran pertama bunganya, bonds carrying value-nya otomatis adalah sebesar 441. Setelah itu, 1 September 2021 adalah pembayaran bunga yang pertama sebesar 25.200. Dapat dari mana? Dapat dari 420 juta dikali dengan 6%. 25.200. Oke. Selanjutnya adalah interest expense, di mana kita dapat interest expense dengan cara, kalau si paid itu kan par dikali dengan kupon. Kalau interest expense itu carrying value yang dikalikan dengan market. Oke, jadi bisa dibedain ya. Paid itu sama dengan kupon rate dikali par. Expense sama dengan market rate dikali dengan carrying value. Jadi ada dua perbedaan. Ini tolong dicatat gimana cara ngitungnya. Kalau udah tahu cara ngitungnya, bikin tabel ini gampang. Selisihkan antara keduanya.
Yang besar kurang yang kecil, oke, bisa nanti lebih besar si interest paid, bisa juga nanti lebih kecil si interest paid. 3 juta sekian. Lalu sekarang pertanyaannya, amortisasi ini akan menambah atau mengurangi nilai bonds payable kita? Jawabannya adalah mengurangi. Kenapa mengurangi? Cara gampangnya kayak gini. Bonds-nya kita terbitin lebih besar dibandingkan par value. Si bonds ini 3 tahun yang akan datang harus senilai par value, harus senilai 420 juta. Berarti cara gimana? Dari 441 ke 420. Kita kurangin. Kuranginnya juga kita cicil. Sehingga nanti waktu udah sampai bawah, dia nanti akan 420 juta. Oke, lanjut lagi. Berarti yang ini 25.200 juga buat 1 Maret 2022. Interest expense ya, ini berarti 5% dikali dengan bonds carrying value 1 September yang terakhir. Lalu kita selisihkan keduanya, 3.290. Berarti sini carrying value-nya tinggal dikurangin antara 438 dengan 3290 dapat 434. Begitu seterusnya sampai ke yang terakhir. Oke. Di sini masih kosong, kita akan hitung manual. Interest paid masih sama. Pokoknya interest paid pasti akan sama setiap periodenya, setiap pembayaran bunga pasti sama. Nggak usah dipikirin lagi. Interest expense 5% dikali 424 carrying value terakhirnya. Diselisihkan dapat 3.980. Lalu ini dikurang dengan ini. Kurang 420.002.521. Mendekati nilai dari si prinsipal kita, tapi nggak bulat full. Kenapa? Karena waktu kita ngitung si present value, kita buletin angkanya. Kita buletin 5 angka belakang koma, sehingga dia pasti angkanya jelek. Di lab inter 1, saya tekanin cara bikinnya. Itu untuk yang tahun terakhir, hitungannya agak beda. Kita akan pakai cara di mana kita akan plug angkanya langsung. Kita tahu di akhir umur bonds ini harus bernilai 420 juta. Kita masukin 420 juta. Maka kita tinggal pakai logika matematikanya. Berarti kalau bonds carrying value 420 juta, sedangkan 420 ini dapat dari 424 dikurang amortisasi, maka amortisasi sekarang berapa? Tinggal kita selisihin antara 424 dengan 420. Berarti kalau gitu, interest expense-nya nggak usah kita kali lagi, kita tinggal balik reverse. Amortisasi didapat dari paid dikurang interest expense. Nah, sekarang kalau mau tanya expense-nya berapa, tinggal diselisihin antara paid dengan si amortisasi. 21.197.599. Oke, itu adalah perhitungan dari tabel amortisasinya pakai effective interest rate method. Sekarang kita akan masuk ke dalam perhitungan dari carrying value-nya. Oke. Ingat, kita itu terbitin bonds-nya itu bukan pada saat 1 Maret ataupun 1 September, melainkan 1 Mei. Sehingga cara hitungnya akan sedikit berbeda. Pertama-tama, masukin dulu carrying value 1 Maret 2021. Kita tahu carrying value 1 Maret 2021 adalah 441.319 sekian. Kita tahunya 1 Maret. Kita pengen angka waktu tanggal 1 Mei, bukan 1 Maret. Kita pengen tahu angka 1 Mei 2021 itu carrying value-nya berapa. Nah, kalian lihat di sini. 1 Maret 441. 1 September 438. Nah, 1 Mei itu ada di antara bulan Maret dan bulan September. Berarti tengah-tengahnya. Berarti nilainya si 1 Mei ini akan ada di tengah-tengah juga antara Maret dan September. Cara hitungnya itu tinggal CV 1 Maret 2021 441. Kalian hitung dulu sekarang amortisasi dari bulan Maret ke bulan Mei. Maret, April, Mei. 3 Maret dan April, 2 bulan. Cara hitungnya, 2 bulannya dari mana? Dapat 1 juta ini dari mana? Kita ada di 1 Maret. Kita pengen ke 1 Mei, kita pakai angka yang
3134. Karena tadi kan 1 Mei itu ada di tengah-tengah di sini kan. Kita pakai angka yang 3134 untuk 6 bulan dikali dengan 2, Maret dan April. Berarti amortisasi selama 2 bulan itu 1.044.000. Sehingga kalau ditanya carrying value 1 Mei berapa, tinggal kalian kurangin, dapat 440.275.118. Ini akan kita jurnal di sini. Oke, berarti sekarang kita bisa ke jurnal untuk yang job nomor 2. Kita mulai dari 1 Mei 2021. Oke, di sini diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan tahun 2021. 1 Mei 2021, maka jurnalnya pertama-tama pasti cash pada bonds payable. Karena si Silensia ini terbitin bonds, maka akan dapat cash pada bonds payable. Angkanya sebesar 440 ini. Lalu ini yang perlu ditambahkan, yang mungkin belum ada waktu kalian di AD2 kemarin, itu adalah karena kita terbitin bonds-nya itu nggak tepat pada saat tanggal pembayaran bunga, maka akan ada cash yang kita terima terlebih dahulu dari si para pemegang bonds-nya, dari para kreditor kita. Oke, tujuannya apa? Tujuannya biar waktu nanti 1 September, waktu kita bayarkan bunga, itu langsung bayar full. Kita nggak bayar setengah-setengah lagi. Nah, sehingga waktu kita habis terbitin cash pada bonds payable, kita perlu catat jurnal debit cash pada credit interest expense atau interest payable. Itu di buku dikasih pilihan mau expense atau payable. Oke, cash pada interest expense, angkanya itu adalah si interest paid dibagi 6 dikali dengan lamanya si bonds ini sudah berjalan dari Maret ke Mei, 2 bulan juga sama. Oke, terima pembayaran bunga untuk 2 bulan dulu. Nanti saat pembayaran bunga yang baru, kita balikin lagi angka ini. Jadi 84 ini bukan kita dapat cash gitu. Kita cuma tarik dulu sementara, nanti saat 1 September, saat mereka bayar bunga, kita akan balikin lagi angkanya. Kira-kira seperti itu. Sehingga di 1 September, saat kita pembayaran bunga pertama, jurnalnya itu pertama-tama adalah interest expense pada cash. Oke, kan kita mau bayar bunga. 25.200. Setelah itu baru bonds payable. Ini kita udah jurnal kayak biasa, nggak usah dipusingin. Langsung baru bonds payable pada interest expense. Sebesar 3134, tapi cuma 4 bulan. Karena apa? Karena dari Maret ke April itu udah kita amortisasiin. Berarti sekarang tinggal 4 bulan. Jurnal gabungannya berarti kayak biasa. Yang udah pernah ada di AD. Expense 23, bonds 289, cashnya 25.200. Oke, jadi mau kalian bikin kayak gini boleh, mau digabung juga boleh. Saya saranin sih digabung aja. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk ngebuktiin kalau sebenarnya total interest expense yang kita catat itu akan sebesar 4 bulan juga. Oke, 1 Mei, ini 1 Mei, kita terima 8,4. Kita kreditin si interest expense 8,4. Di 1 September, kita debitin 25.200, lalu kita kreditin lagi 2089. Karena ada jurnal pembayaran bunga dari si bonds. Kalau ditotalin, interest expense kita di sisi debit 14.710.660. Yang mana ini akan sama dengan kalau kita ngitung interest dari Mei ke September selama 4 bulan, itu akan sebesar juga 14.710.660. Jadi, jurnal yang ini tuh akan menghasilkan efek yang sama. Gitu. Jadi karena kita udah catat cash pada interest expense di atas duluan, waktu yang di jurnal pembayaran bunga biasa, ini kita nggak usah bayar setengah-setengah lagi, langsung bayar full. Jadi kita nggak ribet hitungnya. Oke, walau sempat terima pembayaran kas pada saat penerbitan, pada akhirnya jumlah yang dicatat sebagai beban
akan sama dengan total beban bunga yang seharusnya, yaitu sebesar 4 bulan. Oke, kita tinggal lanjut ke tanggal 31 Desember. Ini jurnalnya udah sama. Interest bonds pada interest payable, bukan cash karena ini 31 Desember, kita belum bayar bunga. Kita bayar bunga itu 1 Maret. Misalnya kita pengen mengakrualkan jumlah bunga sebesar 4 bulan dari September ke Desember. Expense, ambil tabel expense, dikali 4 per 6. Interest, ambil angka yang paid, interest payable di sini. Angkanya pasti sama. Bonds payable bisa kalian selisihin, mau juga kalau misalnya kalian hitung, kali 4 per 6 itu juga sama aja. Lalu ke tahun 2022. Berarti kita akan lanjut dari Desember 2021 ke Maret 2022. Expense, payable, bonds payable pada cash. Expense-nya berarti dari Januari, Februari, sebesar 2 bulan. Expense pakai expense, kali 2 per 6. Payable-nya, berarti ini adalah payable dari September ke Desember. Berarti sih ini. Cash-nya pasti full 25.200. Bonds payable tinggal kalian selisihin atau mau dihitung manual kali 2 per 6 dari Januari Februari juga boleh. Angkanya pasti akan tetap sama. Lanjut 1 September 2022 pelunasan bonds yang pertama. Kita lunasin pas-pasan pada saat tanggal si pembayaran bonds. Pembayaran bunga bonds. Yang pertama perlu dilakuin adalah bayar bunga kayak biasa. Angkanya berarti langsung aja. 1 September, ambil angkanya 1 September. Jadi kalau udah ada tabel, tinggal diikutin aja angkanya. Ini nggak mungkin salah. Kalau perhitungan bonds kalian itu juga benar. Oke, bayar bunganya udah. Sekarang jurnal pelunasan. Dilunasi 35%. Kalau lunasin bonds, maka bondsnya akan berkurang. Bonds berkurang karena kita lunasin, kita akan bayar cash. Bonds payable diambil dari nilai 1 September 431. Ya kan, sekarang kan kita udah amortisasiin dari Maret 2021 ke September 2022. Angkanya itu sekarang 431 carrying value-nya. Yang dilunasin cuma 35%. Buat cash yang dibayarkan, ingat cash itu dibayarkan, pokoknya segala sesuatu yang kita bayar, itu kita harus based on si coupon rate-nya, harus based on coupon. Bagaimana kalau di coupon kita, rate-nya itu 6%, nilai bonds-nya adalah 420 juta. Maka kalau kita mau bayar, buat bonds payable pakai carrying value, buat cash kita pakai si par-nya. 420 dikali 35%, dikali diluasnya pada kurs 103. 151, 410. Di sini lebih besar si cash-nya, lebih banyak besar yang kita bayarkan daripada si carrying value-nya. Jadi carrying value 151.003, kita bayarnya 151.410. Berarti sini ada rugi. Loss on bonds redemption atau loss on extinguishment of debt. Sama aja. Lalu ke 31 Desember 2022. Jurnalnya cukup repetitif, jadi nggak terlalu saya jelasin berkali-kali. Yang penting tekanin aja, kalau bayar bunga, itu expense pasti di debit, cash atau payable itu di kredit, bonds-nya menyesuaikan. Kalau kita lagi terbitin at premium, bonds pasti akan selalu ada di sisi debit. Tapi kalau misalnya kita terbitin at discount, bonds akan selalu ada di sisi kredit. Oke? Okay? Kenapa premium itu di debit? Karena bonds ini akan kita kurangi nilainya sampai dia jadi 420. Mengurangi bonds ada di sisi debit. Payable-nya berarti untuk 31 Desember 2022 akan refer ke 1 Maret 2023 dikali 4 per 6 dikali dengan 65%. Kenapa perlu kali 65%? Karena sekarang bonds kita tinggal bisa 65.
35-nya kemana? 35%-nya itu udah dilunasin di 1 September. Interest expense berarti... Wait, interest expense berarti ini kita kali 65% dikali 4/6. Bondsnya tinggal kita selisih. Atau kalau misalnya kalian nggak mau salah, ini kalian hitung manual juga boleh. 3628 itu nilai amortisasi 1 Maret, dikali 4/6 dikali 65%. Next, yang terakhir, saat jatuh tempo. Berarti kita langsung lompat ke sini. Pasti lunasin bunga terlebih dahulu. Jurnalnya bakal sama kayak 1 Maret 2022. Yang beda cuma angkanya. Cashnya di sini pasti full 65% ya. Full juga satu periode 6 bulannya. Interest expense berarti ini dikali 65% dikali 2/6 Januari dan Februari. Interest payable 25.200 dikali 65% dikali 4/6. Payable-nya dari September ke Desember 2023. Bonds payable tinggal 4.200.000 dikali 65% dikali 2/6. Oke, ini jurnal pembayaran bunga. Sekarang jurnal pelunasan bonds bakal sama kayak yang ini. Bondsnya di debit. Cash-nya akan ada di sisi kredit. Cash-nya 420 juta dikali 35%. Oke, kita kan akan lunasin, kita akan kalikan dengan 65%. Dikalikan dengan 101%. Bonds payable, kita kalikan dengan carrying value. Carrying value 1 Maret itu 420 juta. Oke, tunggu. Saya coba cek dulu. Oke, udah benar. Oke, berarti sekarang tinggal sisa selisihin. Masih lebih besar di sisi kredit, berarti kita rugi. Rugi, catat lagi, loss on extinguishment of debt sebesar selisihnya. 2.730.000. Oke, ini jurnal untuk problem 4. Sekarang kita masuk ke problem 5. Oke, untuk problem 5, basicnya masih sama, tapi sekarang kita akan diskon aja. Dan yang beda adalah, kalau di problem 4 tadi, kita pelunasan bonds pertama itu pas-pasan dengan tanggal bunga. Di sini, pelunasan bondsnya itu nggak sama dengan tanggal bunga. Oke, pembayaran bunga pertama kali 1 Februari. Obligasi ditebus 8.000 lembar 1 Oktober. Padahal bunganya 1 Februari sama 1 Agustus. Oke, ini gimana? Cara kerjanya bakal sama kayak kita ngitungin yang ini. Yang si CV carry value 1 Mei 2021. Kita amortisasi manual itu. Sama aja, kita mulai dari angkanya. Sekarang berarti PT Medika terbitin 20.000 lembar nominal 30. 20.000 dikali 30. Obligasi akan membayarkan $48.000 setiap tahunnya, di mana bunga akan dibayarkan 1 Februari dan 1 Agustus. Ini nggak di-stated ini adalah rate apa, tapi kita harus tahu kalau yang dibayarkan berarti itu adalah kupon rate. Kupon rate 1 tahun 48.000. Maka untuk CR per pembayaran tinggal dibagi 2, karena setahun bayarnya 2 kali. 24.000. Kalau kita pengen tahu kupon rate-nya jadi berapa, tinggal 24 dibagi 600.000. Dalam persentase, dia adalah 4%. Jadi CR-nya per pembayaran 4%,
sama dengan 8%. Berarti ini suku bunganya adalah 8%. Jadi coupon rate-nya 8%. Market rate-nya di sini lihat obligasi diterbitkan 4% lebih tinggi dibanding coupon rate. Berarti market rate-nya tinggal CR ditambah 4. 12%. Atau kalau mau dibikin per semester, 6%. Oke, ini 24. Oke, bayar bunga satu semester satu kali. Kalau ini 1 tahun. Oke, lanjut kita ngitung present value-nya. PV of principal 16.000 sama 24.000 buat interest. Sekarang berarti kita akan pakai market rate-nya 6. Periodenya tetap 3 tahun. Berarti 6% sama 6 kali. 6, 6, 6, 6. Tinggal kita munculin hasilnya. Saya hitamin dulu. Lalu tinggal dikali. 6.000 dikali 0,70496. Sedangkan untuk yang interest 24.000 dikali 4,91732. Jangan sampai ketukar, prinsipal itu pakai PVIF cuma bayar sekali, interest itu pakai annuity dia bayarnya berkali-kali. Present value-nya kita totalin. Nilainya lebih kecil dibandingkan dengan par. Kalau lebih besar adalah premium, kalau lebih kecil adalah discount. Catat nih. Schedule of bonds discount amortization, effective interest method, semi-annually interest payment. 3 years, 8% sold to yield at 12%. Masukin 1 Februari 2019. Kita masukin angka pertama pembayaran bunga dulu. Setelah itu yang pembayaran bunga pertama. Oke, ini tanggal bonds pertama kali diterbitkan 1 Februari. Lalu lanjut 1 Agustus, lanjut ke 1 Februari, dan seterusnya. Ini hitungannya saya nggak ulang lagi ya. Tinggal paid dikali 4 dikali 16.000, expense 6% dikali dengan carrying value terakhirnya, amortisasi ada selisihnya, sekarang berarti lebih gede expense, tetap diselisih aja, gede kurang kecil. Bonus carrying value sekarang, kalau di premium itu dikurang, kalau di diskon dia ditambah. Oke, jadi jangan sampai ketukar ya. Kalau mau gampang tinggal lihat aja. PV-nya 540, harusnya tuh 600. Berarti dari 540 ke 600 kita perlu tambahin terus. Kalau yang ini dari 441 ke 420, berarti kegedean kita harus kurangin terus. Angka terakhir adalah angka plug. Tinggal kita selisih-selisihin. Dapat, kita bisa masuk ngitung ke carrying value kalau di 1 Juli. Karena kita terbitnya 1 Juli. Carrying value 1 Februari 540. Lalu kita amortisasi dari Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, 5 bulan. 8460 dikali dengan 5 dibagi 6. Carrying value 1 Juli, maka tinggal kita tambahin. Karena di diskon kita tambah. Jurnal deh. Cash pada bonds payable sebesar carrying value yang kita hitung CV 1 Februari 2019 ditambah dengan amortisasi selama 5 bulan. Dapat 548041. Lalu, karena ini nggak diterima pada saat nggak diterbitkan pada saat tanggal bunga, maka dia perlu kita terima dulu cash sebesar 5 bulan.
Biar nanti di 1 Agustus kita tinggal bayar seperti biasa. Oke, lanjut ke 1 Agustus. Nah, ini berarti tinggal jurnal seperti biasa. Mau dipisah boleh, mau digabung juga boleh. Sorry, angkanya dulu. Interest expense berarti ini dibagi 6, langsung 1 bulan doang. Oke, dari Juli. Dari 1 Juli ke 31 Juli, cuma 1 bulan. Sorry, ini bukan buat bonds. Berarti ini buat si pembayaran. 24.000. Expense-nya berarti baru nih, buat yang bonds payable per 6. Digabung, jurnal bakal kayak gini. Lanjut ke 31 Desember, berarti ini interest expense, kredit debit, kreditnya bonds payable sama interest payable. Sekarang bonds ada di sisi kredit terus karena dia akan menambah, karena ini adalah diskon. Kita di 2019, kita mau menuju ke 2020, berarti kita akan refer ke angka 2020. Expense, berarti yang ini dikali 5 per 6. Bonds-nya berarti ini dikali 5 per 6. Interest payable 24.000 dikali 5 per 6. Lalu lanjut ke tahun 2021. Ini jurnalnya. Expense-nya akan refer ke tahun 2021. Oke, yang 2020 kita lompatin. Karena nggak diminta di soal. Ini kali 1 per 6, cuma dari Januari ke Februari. Payable-nya berarti 24 dikali 5 per 6, kemarin dari Agustus ke Desember 2020. Bonds-nya juga cuma 1 bulan. Sisanya adalah cash yang pastinya cash itu pasti flow. Lanjut ke 1 Agustus 2021. Ini jurnal pelunasan seperti biasa. Agustus, kita refer ke Agustus, tinggal masukin angkanya. Dan sekarang ke 1 Oktober 2021, pelunasan pertama. Dilunasi 8.000 lembar dari total 20.000 lembar. Berarti kalau bisa saya simpulin, yaitu 40%. Dapat dari mana 40%? 8.000 dibagi 20.000. 40%. Cara hitungnya sama. Lihat dulu carrying value terakhir sebelum kita mau bayar si bunga. Yaitu carrying value per Agustus. 588. Ditebus 40%, berarti carrying value-nya dikali 40%. Lalu dari Agustus ke Oktober, selama 2 bulan, amortisasinya buat si 40% ini berapa? Berarti tinggal kita dari Agustus 2021 mau ke Februari 2022, refernya ke yang Februari, berarti bonds Februari dikali 40% dikali 2 bulan per 6. Maka carrying value 1 Oktober 2021 untuk 40% saja 236.981. Oke. Kita catat jurnal dulu. Interest expense, bonds payable pada cash. Expense-nya, berarti yang di sini, dikali 40%. Oke, karena mau 40%, cukup 40% aja dilunasin. Dikali 2 per 6. Cash-nya, 24 kali 40% kali 2 per 6. Oke, tunggu. Ini apakah sudah benar? Sorry. Ini harusnya ini ditambah, bukan disisihin. Oke, ini baru benar ya. Lalu, bonds payable-nya maka tinggal 11.300 dikali 40% dikali 2 per 6.
Baru jurnal pelunasan. Bonds pasti di sisi debit, kreditnya adalah cash. Selisih antara dua ini akan jadi loss atau gain. Di soal ini kebetulan jadinya gain. Cash-nya berarti tinggal 600.000 carrying par value-nya dikali 40% dikali 2 per 6. Ini nggak usah kali 2 per 6, apa ya? Langsung kayak gini. Dikali sama si kursnya, sorry, 99%. Bonds payable-nya mau dihitung lagi bisa, kita tapi lebih gampang ambil angka langsung di sini. Waktu yang kita bayar bunga, bonds payable di sini juga kita tinggal ambil juga bisa. Tinggal ambil di sini, sama aja. Oke, angka sama kan, sama-sama 1510. Jadi biar nggak bingung, langsung saya ambil aja di sini. Selisihnya jadi loss. 619 kita ikut 31 Desember 2021. Jurnal pembayaran bunga, jurnal pengakrualan bunga. Expense akan masuk ke expense dikali. Sekarang udah bukan full 100%, tapi tinggal 60%. Karena 40%-nya udah kita lunasin kemarin. 60% berarti mana? 100 dikurang 60, 100 dikurang 40. 40% berarti mana? 40% itu ada 8.000 lembar yang dilunasi. Dari total ada 20.000. 8.000 dibagi 20.000. Ini dikali dengan dari Agustus ke Desember. 5 per 6. Lalu interest payable full kali 60% kali 5 per 6. Selisihnya adalah bonds payable sebesar 5.000. Oke, kalau kalian udah pede, angka sama hitungan kalian langsung diselisihin aja. Yang pasti jangan lupa, jangan salah debit kreditnya. Nah, ini ada sedikit ilustrasi. Kita langsung fullin aja ya. Nah, ini adalah ilustrasi kenapa kita ngitung di sini tetap 5 bulan. Sedangkan kan kita di 1 Oktober kita ada lunasin. Berarti harusnya di Oktober ke Desember dong. Nggak kayak gitu ya. Kita ngitungnya tetap full dari Agustus ke Desember. Ini ilustrasinya. Di 1 Agustus 2021, di sini, kita masih ada punya bond 100%. Tapi di 1 Oktober kita ada pelunasan sebesar 40%. Nah, maka dari 1 Agustus 2021 ke 1 Oktober 2021, itu ada 40% yang kita lunasin di 1 Oktober. Nah, maka si 1 Oktober ini tuh bunganya udah stop dari 1 Agustus ke 1 Oktober doang, sebanyak 2 bulan. Sedangkan untuk sisa 60%-nya dia tetap lanjut. Nah, kan buat yang 40% ini dari 1 Oktober ke seterusnya itu dia udah nggak terima bunga lagi, karena dia udah ditebus. Oke, ini Excel akan saya share, nanti saya akan dilihat ilustrasinya. Kalau mau di-screenshot sekarang juga boleh. Terakhir, kita buat pelunasan. Jurnal pasti ini dulu. Interest payable, si 12.000. Sorry, ini payable 12.000-nya. Interest expense, berarti 35.000 dikali 60% dikali dengan 1 per 6. Bonds payable 11.000 kali 60% dikali 1 per 6. 1 bulan doang, Januari ke Februari. Cash-nya 24.000 dikali 60%. Ini udah pasti full. Mau kalian hitung, udah dia pasti balance. Dan jurnal terakhir adalah jurnal pembayaran. Di soal, bilangnya itu sisanya ditebus pada saat jatuh tempo, kerugiannya 0,05. Udah pasti rugi. Berarti yang kita tahu itu bond sama ruginya. Cash-nya kita nggak tahu berapa. Bonds-nya 600.000 dikali 60%. Ya, carrying value dikali 60%. Kebetulan carrying value-nya udah pas 16.000 pada akhir Februari 2022. Sorry, pada awal Februari 2022. Loss-nya itu 0,5 per lembar. Kita awal ada 20.000. Kita udah lunasin 8.000. Berarti sekarang tinggal sisa 12.000.
ruginya 6.000, maka cash-nya tinggal ditotalin. Kita bayarnya sebesar 366. Oke, selesai. Jadi ini perbedaan antara problem 4 dan 5. Kalau 4 itu lunasin pertama itu pas-pasan tanggal bunga, kalau di problem 5 itu dia nggak pas. Jadi kita perlu hitung lagi. Oke, silakan dicek, silakan di screenshot kalau ada yang mau nyatat di sini. 4 juga silakan di screenshot. Oke, kalau gitu untuk hari ini sudah selesai. Semoga yang saya ajarin itu jelas. Kalau misalnya masih kurang jelas, kita ketemu lagi minggu depan atau satu minggu. Itu silakan bertanya di kelas itu ya. Oke, oke. Kalau gitu, thank you semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan.